Kalau kalian boleh memilih, mau pilih ayah atau ibu? Pertanyaan ini terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Dan ibu guruku nih yang selalu membuatku berpikir aneh-aneh. Tapi sebenarnya pertanyaan itu dijawab lebih susah dari soal ujian matematika Pak Jono. Aku teringat pada waktu aku jatuh dari sepeda yang mungkin sebuah ingatan yang dimiliki oleh anak-anak seusiaku yang bisa atau tidak bisa naik sepeda. Yang kuingat, waktu itu kakiku berdarah dan aku menjadi sulit untuk berjalan. Sakit sekali. Lalu ibu datang dengan cemas, dengan raut wajah yang panik, dan langsung memampahku masuk ke dalam rumah. Segala macam obat dia keluarkan demi menyembuhkan lukaku. Meskipun pada waktu itu aku menangis dengan sangat kencang, sehingga kesulitan mencerna kasih sayang ibuku. Tapi kecemasan dan kepeduliannya bisa tetap kurasakan. Ayah juga ada tempat kejadian waktu itu. Bedanya tidak seperti ibu yang kalang kabut jika anaknya mengalami luka berat. Ayah tetap terlihat tenang saat menghampiriku yang terjatuh dari aspal depan rumah. Waktu itu, seingatku, ayah langsung memeriksa rantai sepeda yang terlepas. Kelihatannya ayah lebih sayang kepada sepedaku daripada kepadaku. Apalagi ia terlihat masih sibuk memperbaiki semua kerusakan sepedaku sampai malam. Waktu kutanya, kenapa ayah tidak beristirahat? Ayah menjawab bahwa kerusakan sepedaku Ayah menjawab bahwa dia seberapa besar rasa sukaku terhadap sepeda itu. Dan dia tidak mau melihat aku kehilangan barang yang kusukai. Jadi kalau harus memilih ayah atau ibu, aku terpaku. Kalau kalian boleh memilih, milih ayah atau ibu? Pertanyaan itu selalu berputar di pikiranku, seperti kaset rusak. Kerjaan Bunda Isna nih, yang selalu membuatku berpikir aneh-aneh. Tapi sebenarnya pertanyaan itu sulit untuk dijawab. Bahkan lebih susah dari soal ujian matematika Pak Jono. Aku teringat pada waktu itu jatuh dari sepeda. Sebuah ingatan yang mungkin dimiliki oleh anak di seusiaku yang bisa atau tidak bisa naik sepeda. Yang ku ingat, ibu datang dengan raut wajah yang panik dan langsung memapahku masuk ke dalam rumah. Sakit sekali. Segala macam obat dikeluarkan demi menyembuhkan lukaku. Meskipun pada waktu itu aku menangis dengan sangat kencang, sehingga kesulitan untuk mencerna kasih sayang ibuku. Tapi kecemasan itu tetap bisa kurasakan dan kepeduliannya tetap bisa merasakan. Ayah juga ada di tempat kejadian itu. Tapi bedanya, ibu yang kalang kabut jika anaknya mengalami luka berat. Ayah tetap terlihat tenang saat menghampiriku yang terjatuh di aspal depan rumah. Waktu itu seingatku, ayah langsung memeriksa rantai sepedaku yang rusak, yang terlepas. Kelihatannya ayah lebih sayang
lagi, ia masih terlihat sibuk memperbaiki semua kerusakan di sepedaku sampai larut malam. Waktu bertanya, ya, ayah tidak istirahat. Ayah tahu ini adalah seberapa besar rasa sukamu terhadap sepeda itu. Ayah tidak mau melihatmu kehilangan barang yang disukai. Jadi, kalau aku harus memilih ayah atau ibu, aku tetap aku. Ayah atau ibu? Kalau kalian boleh memilih, mau pilih ayah atau ibu? Ayo. Pertanyaan ini terus berputar di pikiranku. Tahu nggak seperti apa? Seperti kaset rusak. Kerjaan Bunda Isna nih, yang selalu membuatku berpikir aneh-aneh. Tapi sebenarnya pertanyaan ini sulit sekali untuk dijawab. Bahkan ya, lebih sulit daripada soal ujian matematika Pak Jono. Aku jadi teringat pada saat aku terjatuh dari sepeda. Sebuah ingatan yang mungkin dimiliki oleh anak seusiaku yang bisa atau tidak bisa naik sepeda. Yang kuingat waktu itu, kakiku berdarah dan menjadi sulit berjalan setelahnya. Ibu langsung datang dengan raut wajah yang panik dan langsung mengapahku masuk ke dalam rumah. Segala macam obat ia keluarkan demi menyembuhkan lukaku. Walaupun pada waktu itu aku menangis dengan sangat kencang sehingga menjadi sulit untuk mencerna kasih sayang ibuku. Tapi kecemasan dan kepedulian ibuku tak bisa aku rasakan. Ayah juga ada di kejadian waktu itu, tapi bedanya ayah tidak seperti ibu yang kalang kabut jika anaknya mengalami luka berat. Ayah langsung menghampiriku yang terjatuh di aspal depan rumah dengan tenang. Ayah juga langsung menghampiri sepedaku yang rantainya copot. Sepertinya ayah lebih sayang dengan sepedaku dibandingkan aku. Bahkan ya, ayah sampai larut malam membetulkan sepedaku. Saat kutanya, kenapa ayah tidak beristirahat? Ayah menjawab, ayah tahu seberapa suka kamu terhadap sepeda ini. Jadi, ayah tidak ingin melihat kamu kehilangan barang yang kamu sukai. Emang kamu mau kehilangan barang yang kamu sukai? Enggak juga sih. Jadi, kalau aku harus memilih antara ayah dan ibu, aku terpaku. Kalau kalian boleh memilih, mau pilih ayah atau ibu? Pertanyaan ini terus berputar di pikiranku, seperti kaset rusak. Kerjaan ibu guruku nih, yang selalu membuatku berpikiran aneh-aneh. Tapi sebenarnya pertanyaan ini sulit untuk dijawab, bahkan lebih susah daripada soal ujian matematika Pak Jono. Tapi aku teringat pada waktu ketika aku jatuh dari sepeda. Sebuah ingatan yang mungkin dimiliki oleh semua anak seusiaku yang bisa atau tidak bisa naiki sepeda. Yang ku ingat waktu itu kakiku berdarah dan aku menjadi sulit untuk berjalan. Setelahnya kakiku sakit sekali
Lalu ibu datang dengan raut wajah yang panik dan langsung memampakku masuk ke dalam rumah. Segala macam obat ia keluarkan demi menyembuhkan lukaku. Meskipun pada waktu itu aku menangis dengan sangat kencang, sehingga kesulitan mencerna kasih sayang ibuku. Tapi kecemasan dan kepeduliannya tetap bisa aku rasakan. Ayah juga ada di tempat kejadian waktu itu. Bedanya tidak seperti ibu yang kalang kabut jika anaknya mengalami luka berat. Ayah tetap terlihat tenang saat menghampiriku menjatuh di depan aspal rumah. Waktu itu seingatku ayah langsung memeriksa rantai sepedaku yang terlepas. Kelihatannya ayah lebih sayang pada sepedaku daripada padaku. Apalagi dia terlihat masih sibuk memperbaiki semua kerusakan sepedaku sampai malam. Waktu kutanya kenapa ayah tidak beristirahat, ayah menjawab bahwa dia tahu seberapa rasa sukaku terhadap sepeda itu, dan ia tidak mau melihatku kehilangan barang yang aku suka. Kalau aku memilih ayah atau ibu, rasaku terpaku. Kalau kalian boleh memilih, mau pilih ayah atau ibu? Pertanyaan itu terus berputar di pikiranku seperti kaset rusak. Kerjaan ibu guruku nih, yang selalu membuatku berpikir aneh-aneh. Tapi sebenarnya pertanyaan itu sulit untuk dijawab. Bahkan lebih susah dari soal ujian matematika Pak Jono. Aku teringat pada waktu aku terjatuh dari sepeda. Sebuah ingatan yang mungkin dimiliki anak seusiaku yang bisa atau tidak bisa naik sepeda. Yang ku ingat waktu itu kakiku berdarah dan aku sulit untuk berjalan sekolahnya. Sakit sekali. Lalu ibu datang dengan raut wajah yang panik dan langsung memapahku masuk ke dalam rumah. Segala macam obat ia keluarkan demi menyembuhkan lukaku. Meskipun pada waktu itu aku menangis dengan sangat kencang, tapi sehingga kesulitan mencerna kasih sayang ibuku. Tapi kecemasan dan kepeduliannya tetap bisa aku rasakan. Ayah juga ada di tempat kejadian waktu itu. Bedanya tidak seperti ibu yang kalang kabut jika anaknya mengalami luka berat. Ayah tetap terlihat tenang yang menghampiriku yang terjatuh di aspal rumah. Waktu itu seingatku ayah langsung memeriksa rantai sepedaku yang terlepas. Kelihatannya ayah lebih sayang kepada sepedaku daripada kepadaku. Apalagi dia terlihat masih sibuk memperbaiki semua kerusakan sepedaku sampai malam. Waktu kutanya kenapa ia tidak beristirahat, ayah menjawab bahwa dia tahu seberapa besar rasa sukaku terhadap sepeda itu dan dia tidak mau melihatku sedih karena kehilangan barang yang aku sukai. Jadi kalau aku harus memilih antara ayah
terpaksa